Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base, Rabu 5 April 2023. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu di pagi hari yang indah ini dengan keadaan yang tentunya sehat walafiat semua. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita akan datang kepada Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Kita memohon Roh-Nya yang Kudus memberikan kita roh hikmat dan kebijaksanaannya, agar Dia menuntun kita, membuka hati dan pikiran kita untuk kita dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Bapa yang Maha Penyayang, kami menaikkan puji dan syukur kami Tuhan atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari Engkau telah menjaga kami dan melindungi kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Dan pagi ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan kami yang sehat dan segar ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan, pagi yang cerah ini Tuhan. Tuhan, pagi ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai landasan bagi kami untuk melakukan kegiatan kami Tuhan. Berkati, urapi, dan sertailah kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi landasan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari dua bacaan, yaitu Mazmur 33 ayatnya yang kelima dan 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Iya, Tuhan senang kepada keadilan dan hukum. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema mengasihi dengan keadilan. Kalau kita mendengar kata mengasihi, belakangan kata mengasihi sekarang telah mengalami degradasi makna. Seseorang mungkin dapat dengan mudah mengatakan bahwa ia mengasihi orang lain tanpa sungguh-sungguh memahami arti mengasihi tersebut. Misalnya seorang public figure atau seorang artis mengatakan bahwa ia sangat mengasihi pengikut-pengikutnya atau mengasihi fan-nya, tetapi dia tidak mengenal, tidak tahu bagaimana keadaan fan-nya, bagaimana keadaan pengikutnya tersebut. Atau mungkin juga anak-anak remaja yang mungkin pada saat sekarang ini lagi mungkin jatuh cinta atau bagaimana dengan pasangan dia mengatakan bahwa dia sangat mengasihi pasangannya, tetapi keadaan di dalam kehidupannya, di dalam kegiatannya sehari-hari, mereka saling menyakiti satu sama lain. Nah, itu bukanlah mengasihi namanya, itu hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulutnya pada saat itu. Bapak Ibu, mengasihi yang sesungguhnya itu adalah mengasihi yang telah diberikan, yang dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan menyerahkan seluruh hidupnya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, dari kehidupan kita yang sungguh sangat berdosa ini. Tuhan mengangkat kita ke dalam keadaan yang penuh dengan dosa ini, ke dalam kehidupan yang kekal dan abadi di dalam kasih dan karunia Tuhan. Itulah kasih yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kasih yang penuh dengan perhatian, yang kasih yang penuh
menghayati dan kasih yang penuh kepada kita sebagai anak-anaknya. Kasih Tuhan itu tidak terbatas, Dia mengenal semuanya kita, Dia mengenal kita apa adanya, Dia mengenal kita bagaimana keadaan kita. Itu adalah kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan kasih seperti kasih yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Memang seperti yang disampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi itu, banyak sekali di zaman sekarang ini banyak orang yang mengatakan mengasihi, tetapi mereka sebenarnya mengasihi hanya di mulut saja, ataupun juga mengasihi karena ada sesuatunya. Sering sekali kita terjebak di dalam kata mengasihi seperti itu, tetapi makna daripada mengasihi itu tidak diberikan dengan sungguh-sungguh. Makna yang sesungguhnya dalam mengasihi itu adalah seperti yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita telah diberikan karunia, telah diberikan kasih yang sempurna oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Dia rela mati untuk menebus kita, Dia rela mati untuk menebus kita dari hukuman kekal, dari dosa-dosa kita yang kekal, kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita sekarang ini adalah hidup yang penuh kasih oleh karena kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam kita mengasihi Tuhan, tentunya kita harus mengikuti apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Itulah yang seharusnya kita lakukan sekarang sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang telah menerima kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah melalui cara hidup kita yang rela berkorban untuk menjunjung ciptaan Tuhan, untuk mengasihi ciptaan Tuhan, untuk mengasihi sesama kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam segala aspek kehidupan kita, kita senantiasa harus berpegang kepada kasih karunia dan keadilan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberikan kita bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus mengasihi sesama kita, dan bagaimana kita harus memaknai pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus, untuk mengasihi kita umatnya ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi cerminan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita akan menutup firman Tuhan ini, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Biarlah kiranya roh Tuhan senantiasa memampukan kita untuk kita dapat mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengasihi kami, dan Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Ini adalah kasih yang tidak terbatas yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau pimpin, Engkau tuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan kami ini, agar kami senantiasa berada di dalam kasih karunia-Mu, agar kami senantiasa dapat menjalankan kasih karunia-Mu kepada kami sesama umat manusia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami memohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita. Shalom.